Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah lana, ya fatahu ya alim, iftah lana fathan ghariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada malam hari ini dalam waktu sekitar 30 menitan kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai kemarin, yaitu mempelajari permasalahan-permasalahan fikih yang dibahas di dalam kitab Safinatun Najah. Insyaallah pada malam-malam hari ini, malam-malam 10 hari terakhir, dan insyaallah kita niatkan mudzakarah ini atau belajar ini sebagai ibadah kita pada 10 malam terakhir ini, karena ibadah itu bukan hanya sholat dan mengaji atau berzikir saja. Bahkan menuntut ilmu ini juga termasuk mengaji. Bahkan inti dari Al-Quran itu adalah menuntut yang diinginkan dari tadarus Al-Quran itu adalah mengetahui isi Al-Quran, yaitu hasilnya menjadi ilmu fikih, menjadi ilmu tasawuf, menjadi ilmu menjadi ilmu akidah. Jadi ibadah itu tidak serta-merta kalau kita di 10 hari harusnya sholat dan sholat, mengaji, zikir dan lain-lain saja. Tetapi apa yang kita lakukan ini yaitu mempelajari ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tasawuf ini juga merupakan ibadah, bahkan bisa jadi lebih baik daripada ibadah-ibadah lain, karena di sini ibadahnya ada ta'diyah, yaitu bermanfaat bagi diri kita, juga bermanfaat bagi orang lain juga. Dan semoga dengan ibadah dengan setiap malam ini insyaallah dapat mendapatkan Lailatul Qadar bifadlihi ta'ala. Minggu lalu kita sudah berbicara masalah alamatul bulugh, yaitu alamatul bulugh, tanda-tanda seseorang itu menjadi baligh. Insyaallah sekarang kita akan membahas fasal yang setelahnya, yaitu syurutul istinja bil hajar. Syurutul istinja bil hajar. Syurutul istinja bil hajar. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Syurutu ijza'il hajar thamaniyah. Faslun syurutu ijza'il hajar thamaniyah. An yakuna bi thalathati ahjar wa an yunqiyal mahal wa alla yajifan najis wa alla yantaqil wa la yatra' alaihi akhar wa alla yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma wa antakunal ahjar tahirah. Jadi ini matan Safinatun Najah mengatakan bahwasanya syurut ijzaul hajar itu thamaniyah, kemudian menyebutkan satu persatu. Oke, jadi pembahasan pada malam hari ini adalah masalah istinja. Kenapa yang dibahas setelah alamatul bulugh itu istinja? Karena istinja itu yang paling sering dilakukan oleh manusia, karena manusia selalu makan dan minum sehingga membutuhkan yang namanya membuang air, dan ketika dia membuang air dia membutuhkan istinja, dan sholatnya tidak akan sah apabila dia tidak melakukan istinja. Nah, maka dari itu sebelum masuk ke bab wudhu, membahas masalah istinja dulu.
Karena sebelum wudhu orang pasti istinja dulu. Makanya kita penulis di sini mendahulukan kitab istinja. Walaupun kalau di kitab-kitab lain biasanya agak akhir sedikit kita masalah istinja ini. Oke. Oke, kemudian istinja itu apa sih? Istinja itu lughatan al-qat'u, al-qat'u. Ya kan? Karena istinja itu dari kata an-najah. An-najah itu al-khalas minasyai', yaitu melarikan diri dari sesuatu atau memutus diri dari memutus diri dari atau memutus diri dari sesuatu. Al-khalas minasyai'. Nah, jadi al-istinja di sini secara bahasa artinya adalah al-qat'u. Dan syar'an secara di dalam ilmu fikih kata istinja itu dia mempunyai makna khusus, yaitu yaitu izalatun najis, izalatul kharij an najis al mulawwith minal farji anil farji bil ma'i awil hajar. Jadi istinja itu ta'rifnya atau definisinya izalatul kharij an najis al mulawwith minal farji anil farji bil ma'i awil hajar. Oke. Nah, jadi kita bahas satu-satu di sini masalah ta'rif di sini. Jadi istinja itu adalah izalah, menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah al-kharij an-najis al-mulawwith minal farji. Nah, yang dihilangkan adalah sesuatu yang keluar dari al-farj. Al-farj artinya kemaluan. Oke, sesuatu yang keluar dari kemaluan. Al-kharij anil farj. Dan supaya dikatakan ini adalah istinja, yang keluar dari farj itu harus an-najis. Nah, harus najis. Artinya kalau misalnya yang keluar itu bukan najis, maka tidak wajib untuk melakukan melakukan istinja. Misalnya yang keluar adalah mani. Nah, yang keluar adalah mani. Apabila yang keluar dari kemaluan itu mani di dalam madhab kita, di dalam madhab Syafi'i hukumnya suci, maka tidak wajib istinja, tapi disunahkan khurujan min khilaf keluar dari khilafnya ulama yang mewajibkan untuk bersuci dari mani seperti madhabnya Imam Malik, karena di madhab mereka mani itu najis. Oke, jadi al-kharij an-najis al-mulawwith. Nah, kemudian bukan hanya yang keluar yang najis aja, tapi wajib istinja itu hanya dari sesuatu yang keluar dari kemaluan, menghilangkan sesuatu yang keluar dari kemaluan yang najis, yang mulawwith. Mulawwith itu yang mengotori. Yang mengotori artinya dengan keluarnya sesuatu tersebut membuat kemaluan kita menjadi kotor. Maka apabila yang keluar itu tidak mengotori kemaluan kita ketika keluar. Misalnya Misalnya buang air besar, tetapi kotoran yang keluar itu keras. Tidak ada unsur basahnya sama sekali, tidak ada lembab-lembabnya sama sekali, keras. Atau yang keluar adalah batu kering, atau yang keluar adalah cacing kering. Nah, maka benda-benda yang kering ini ketika dia keluar dari kemaluan, dia tidak mengotori kemaluan tersebut, karena yang menyebabkan kotor adalah adanya unsur kelembapan pada benda yang keluar tersebut atau kotoran yang keluar tersebut. Maka ketika dia kering, maka dia tidak mengotori. Ketika dia tidak mengotori, maka tidak diwajibkan untuk melakukan istinja. Tidak diwajibkan untuk melakukan istinja. Itu apabila dia kering. Oke. Al-kharij al-mulawwith minal farji. Nah, kemudian disyaratkan juga yang yang keluar itu supaya dikatakan istinja, yang keluar itu keluarnya itu dari farj, dari kemaluan ya. Jadi kalau misalnya yang keluar itu sesuatu yang najis, mengotori, tapi bukan dari kemaluan, maka membersihkannya namanya bukan istinja. Misalnya yang keluar keluar
keluar muntah dari mulut. Nah, mulut itu kan juga muntah itu kan juga kharij, najis, mulawith juga. Tapi ketika dia keluarnya bukan dari farj, bukan dari kemaluan. Maka membersihkan mulut ketika itu tidak dikatakan istinja. Nah, kemudian minal farji. Demikian juga apabila misalnya orang yang mempunyai penyakit kemudian kemaluannya ditutup dan dibuatkan lubang untuk menggantikan kemaluan tersebut sehingga kotorannya keluar dari lubang tersebut. Apakah lubang tersebut mempunyai hukum yang sama dengan kemaluan, artinya dapat istinja dengan hajar, dengan batu atau tidak. Nah, itu kalau misalnya lubang tersebut itu dibuat karena adanya karena lubang aslinya itu ditutup, kemaluan aslinya itu ditutup, dan lubangnya itu ada di bawah perut, maka tidak sama hukumnya dengan kemaluan. Walaupun apa yang keluar dari lubang tersebut membatalkan wudhu, tetapi kita tidak bisa menyamakan hukumnya dengan kemaluan dalam masalah istinja ini tadi. Dalam masalah istinja, artinya tidak bisa kita membersihkan apa yang keluar itu dengan batu atau dengan batu dan yang sejenisnya ya. Dengan batu atau yang sejenisnya, harus dengan air. Nah, mesti dengan air. Oke. Tapi itu kalau misalnya tertutupnya itu apabila tertutupnya kemaluan itu karena tertutupnya kemaluan itu karena tertutup yang dilakukan oleh dokter. Tapi kalau misalnya tertutupnya itu memang sejak lahir dia tertutup, sejak lahir tertutup sejak lahir tertutup kemaluannya, berarti di sini insidatnya insidat kholqi, maka di sini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan hukumnya tidak sama dengan kemaluan, artinya tetap tidak bisa dibersihkan dengan tetap tidak bisa dibersihkan dengan batu saja, tetapi harus dengan air juga. Tetapi Imam Romli mengatakan tapi Imam Romli mengatakan boleh dengan dibersihkan dengan batu selama dia mengambil semua hukum semua hukum kemaluan dalam masalah batal wudhu atau dalam masalah istinjanya juga. Oke. Jadi al-kharij minal farji anil farji. Nah, kemudian istinja itu harus membersihkan sesuatu yang keluar dari kemaluan, sesuatu yang najis, yang mengotori, yang keluar dari kemaluan. Ya, dan yang dibersihkan itu adalah kemaluannya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang najis ini keluar dari kemaluan, tapi yang dibersihkan itu bukan yang di kemaluan. Misalnya najis tersebut ada terkena kaki, kemudian dia ingin membersihkan kaki, maka tidak bisa membersihkan kaki itu dengan batu saja. Karena itu hukumnya menjadi bukan istinja lagi, tapi hukumnya menjadi izalatun najasah, artinya menghilangkan najis biasa, bukan hukumnya tidak sama dengan istinja. Oke, hukumnya tidak sama dengan dengan istinja. Oke, selanjutnya anil farji. Oke, itu anil farji bil ma'i aul hajar. Jadi istinja itu bisa dilakukan dengan air ataupun batu. Nah, beda sama izalatun najasah. Makanya di sini ada beda antara sebagian sebenarnya ada perbedaan pendapat ya antar ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya istinja itu sama aja dengan izalatun najasah. Dan ada yang mengatakan istinja itu hukum sendiri, artinya toharoh sendiri, adalah cara bersuci yang izalatun najasah, walaupun banyak kesamaannya. Salah satu perbedaannya istinja boleh pakai batu, kalau izalatun najasah tidak boleh pakai batu.
Oke, selanjutnya apa? Nah, dari apa namanya? Dari ta'rif itu tadi kita bisa simpulkan ada rukun-rukun istinja. Rukun-rukun al-istinja. Jadi apa rukun istinja? Yang pertama al-mustanji. Mustanji itu adalah orang yang melakukan istinja itu tadi, atau orang yang keluar apanya? Keluar kotorannya itu tadi. Kemudian al-mustanja minhu, ya kan, sesuatu yang dibersihkan. Apa itu? Al-kharij, an-najis, al-mulawith. Ya kan? Sesuatu yang keluar dari apa, yang najis dan mengotori. Nah, kemudian al-mustanja fihi, yaitu sesuatu yang dibersihkan ketika istinja, artinya tempatnya, ya kan, yaitu apa, kemaluan depan atau. Kemudian al-mustanja bihi, yaitu alat yang digunakan untuk istinja. Alat yang digunakan istinja yaitu ima air ataupun apa, air ataupun batu. Oke, sekarang apa hukum istinja? Oke, apa hukum istinja? Hukum istinja ada 5. Artinya dia bisa jadi wajib, dia bisa jadi sunnah, dia bisa jadi makruh, dia bisa jadi mubah, dia bisa jadi haram. Istinja ini wajib kapan? Dan ini adalah hukum aslinya ya. Hukum aslinya adalah istinja ini adalah wajib. Yaitu apabila keluar sesuatu dari kemaluan dan sesuatu itu najis dan mengotori kemaluan, maka wajib baginya apa? Untuk melakukan istinja. Nah, tapi kapan wajibnya? Kapan wajibnya? Wajibnya di sini la alal faur, artinya tidak harus ketika itu juga dia harus melakukan istinja, tetapi nanti dia wajib istinja ketika dia akan melakukan sholat, baru dia diwajibkan untuk melakukan istinja. Atau dia takut apabila tidak istinja maka akan najis tersebut akan menyebar ke bagian tubuh lainnya, maka untuk segera melakukan istinja. Atau dia tahu bahwasanya kalau dia tidak istinja sekarang nanti dia tidak akan dia tidak akan menemukan air untuk istinja, maka saat itu juga dia harus dia mesti melakukan istinja. Karena nanti kalau misalnya tidak ada air, dia tidak bisa lagi menggunakan batu. Kenapa tidak bisa menggunakan batu? Karena nanti syaratnya sebagaimana yang akan kita jelaskan, syaratnya tidak boleh tidak boleh sesuatu yang najis tersebut itu kering. Nah, kalau diundur nanti kan jadi kering, maka tidak boleh, tidak bisa dari awal. Kalau tidak ada air saat itu ya sudah wajib pakai batu fauron. Oke, itu hukum yang pertama yaitu wajib, dan itu adalah hukum asalnya istinja. Kemudian selanjutnya adalah istinja itu hukumnya sunnah. Kapan istinja itu sunnah? Istinja itu sunnah kalau misalnya yang keluar itu ghairu mulawith, yang najis yang keluar itu, najis yang keluar dari kemaluan itu ghairu mulawith, artinya tidak basah, ya kan, seperti ba'roh misalnya kotoran yang kering, dia keluar dalam keadaan kering sehingga tidak mengotori, maka tidak wajib, tapi di sini disunahkan saja, ya kan, disunahkan saja mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya istinja dari sesuatu yang kering itu pun juga wajib, khurujan minal khilaf ya. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah makruh. Makruh kapan dikatakan istinja itu makruh? Apabila istinja itu makruh apabila dia istinja dari angin, cuman keluar angin aja dia istinja, maka ini makruh. Kenapa? Karena menyebabkan was-was. Oke, selanjutnya selanjutnya mubah. Dia bisa dihukumi mubah apabila dia istinjanya dari keringat, keluar keringat dia istinja, ini mubah saja.
Kemudian haram kapan? Haram apabila menggunakan istinja menggunakan sesuatu yang muhtaram, sesuatu yang mu'adzam. Misalnya istinja menggunakan buku-buku ilmu, ya kan? Atau istinja menggunakan tulang, atau istinja menggunakan perkara-perkara yang yang mu'adzam, misalnya menggunakan bagian dari masjid misalnya. Wal'iyadzubillah. Oke. Waktunya udah mepet ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke istinja itu pada asalnya apa namanya? Pada asalnya dia air ya. Istinja itu pada asalnya pakai air dan boleh juga pakai batu sebagai rukhsah. Pakai batu sebagai rukhsah. Tapi afdolnya adalah menggabungkan kedua cara tersebut, yaitu menggunakan batu dulu kemudian baru menggunakan air. Menggunakan batu dulu baru menggunakan air. Tapi kalau misalnya menggunakan air dulu tidak bisa habis itu setelah itu menggunakan batu. Karena batu fungsinya adalah mensedikitkan najis yang ada, dan air menghilangkan. Nah, kalau sudah pakai air apa yang mau disedikitkan, karena najisnya sudah hilang semuanya. Nah, tapi kalau misalnya tidak mau menggabungkan keduanya, mau menggunakan salah satunya saja, maka yang paling afdol digunakan adalah air. Nah, tapi meskipun air itu lebih afdol, tetap boleh menggunakan batu atau sejenisnya apabila tidak mau menggunakan air. Walaupun ada air, tidak ada masalah. Dan ini adalah rukhsah. Oke. Selanjutnya, di sini kita membahas al-istinja bil hajar ya. Tentu kita semuanya tahu bahwasanya hajar itu artinya batu. Oke. Jadi istinja menggunakan batu. Oke, ini batu hakiki. Jadi kita punya dua batu di dalam masalah ini. Ada batu hakiki yaitu al-hajar al-hakiki dan al-hajar asy-syar'i. Al-hajar asy-syar'i ini apa? Dia bukan batu, tetapi hukumnya disamakan dengan batu di dalam bab ini. Hukumnya disamakan dengan batu di dalam bab ini apabila memenuhi 4 syarat. Apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu jamid, tohir, kolek, ghairu muhtaram. Syarat yang pertama yaitu jamid. Jamid artinya apa? Barang tersebut ya kan harus barang yang jamid. Apa artinya? Artinya jamid artinya dia bukan ma'ek, dia bukan barang yang cair. Bukan barang yang cair ya. Kalau barang yang cair berarti misalnya madu atau susu itu tidak bisa digunakan tinja, karena itu cairan, bukan benda yang padat. Makna jamid ini adalah tidak boleh menggunakan sesuatu yang basah. Jadi batunya itu walaupun kalian pakai itu basah, itu namanya juga bukan jamid karena ada basahnya. Ya kan? Maka di sini disyaratkan jamid itu artinya dia adalah benda padat dan kering. Ya, jadi harus harus kering, wajib kering ini batunya itu, atau sesuatu yang kemudian syarat selanjutnya adalah kolek. Kolek itu artinya dia benda tersebut dapat digunakan untuk menghilangkan najasah, bukan malah menambah banyak najasah atau menyebar-nyebarkan najasah. Maka harus menggunakan sesuatu yang agak kasar gitu ya, agak kasar dikit. Jadi tidak bisa kita menggunakan kaca atau menggunakan yang terbuat seperti dari gelas yang halus seperti itu, yang licin seperti itu, digunakan istinja malah menjadikan kotorannya itu malah semakin menyebar dan tidak ada kotoran yang terangkat. Artinya tujuan istinjanya pun jadi tidak ada. Oke. Kemudian juga tidak bisa menggunakan sesuatu yang mutanathir, sesuatu yang terpisah-pisah. Seperti apa? Seperti misalnya pasir
itu tidak bisa digunakan apa digunakan untuk istinja karena tidak kolik, tidak bisa mengangkat apa tidak bisa mengangkat najasah itu sendiri, maka itu apa keluar dari syarat kolik, maka tidak bisa digunakan. Syarat yang selanjutnya adalah apa an yakuna ghairu muhtaram. Nah, tidak boleh menggunakan sesuatu yang muhtaram. Ya kan, tidak boleh menggunakan sesuatu yang muhtaram. Apa maksudnya muhtaram? Muhtaram maksudnya di sini adalah mu'adzam. Artinya mu'adzam itu artinya sesuatu yang terhormat, seperti buku-buku ilmu, seperti makanan, seperti walaupun makanan jin ya, seperti tulang itu makanan jin. Nah, kemudian juga tubuh manusia. Tubuh manusia itu juga sesuatu yang dimuliakan, ya kan, sesuatu yang dimuliakan, maka tidak bisa, tidak ada hajar, tidak ada menggunakan tangan sendiri, tidak bisa menggunakan tangan sendiri karena apa? Karena itu adalah digunakan untuk istinja. Kemudian selanjutnya apa harus atau mesti ya, suci yang digunakan itu artinya mesti suci, apa namanya, digunakan itu mesti suci. Kalau najis itu apa? Ba'roh misalnya apa kotoran yang sudah kering kotoran yang sudah kering, atau mutanajis, kotoran yang bukan kotoran, batu atau sejenisnya yang apa yang terkena najis, maka tidak sah digunakan untuk istinja, tidak sah digunakan untuk istinja. Maka ini tadi 4 syaratnya itu ya. Tadi jamid, kolik, tohir, ghairu muhtaram. Benda apapun yang memenuhi 4 syarat ini, walaupun dia bukan batu, maka apa? Maka boleh digunakan untuk istinja. Nah, misalnya sekarang yang banyak kita dapatkan di toilet itu apa? Tisu. Nah, tisu itu juga sudah memenuhi apa 4 syarat ini tadi, maka dia bisa atau boleh menggantikan hajar istinja itu tadi. Jadi dia termasuk hajar asy'ar'i. Oke. Nah, kita ingin istinja menggunakan hajar. Nah, ini waktunya udah mau habis. Apabila kita mau ingin menggunakan ingin istinja dengan hajar saja tanpa air, artinya hanya ingin menggunakan hajar saja, maka di yang harus terpenuhi, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada najisnya. Jadi syarat-syarat ini harus terpenuhi pada 3 hal. Hajarnya itu sendiri, tadi sudah kita sebutkan syarat-syarat untuk batunya. Kemudian ada syarat-syarat najisnya itu sendiri. Najisnya harus pada sifat tertentu yang bisa dibersihkan dengan hajar. Kemudian cara membersihkannya pun harus dengan cara tertentu. Oke, tadi kita sudah membahas 4 syarat pada hajarnya. Oke, sekarang syarat pada najisnya ini sendiri. Syarat yang pertama, najisnya itu tidak boleh yujawizu sofhatahu wa hasyafatahu. Tidak boleh apa? Tidak boleh melebihi, artinya tidak boleh melampaui batas tempat keluarnya. Apa maksudnya tidak boleh melampaui batas tempat keluarnya? Tidak boleh melampaui batas tempat keluarnya. Tempat keluarnya di sini batasannya adalah untuk bagian belakang, untuk kemaluan bagian belakang, batasannya adalah bagian yang tertutup ketika kita berdiri. Bagian yang tertutup ketika kita berdiri itu adalah batasan najis yang boleh dibersihkan, kotoran yang boleh dibersihkan itu tadi, kotoran yang yang boleh dibersihkan dengan hajar itu tadi. Artinya kalau misalnya orang buang air kemudian kotorannya itu
menyebar atau mengenai mengenai atau melampaui batas benda yang bagian yang tertutup ketika kita berdiri untuk bagian belakang, untuk kemaluan belakang, maka tidak bisa dihilangkan dengan hajar istinja, tetapi harus dengan air ketika itu keadaannya, karena kehilangan syarat melampaui batas. Karena di sini sekarang hukumnya sudah bukan anil farji lagi, sudah bukan membersihkan kemaluan lagi, tetapi sudah membersihkan bagian selain kemaluan. Maka hukumnya sudah hukum izalatun najasah, sudah bukan istinja lagi. Jadi harus menggunakan air. Kemudian itu ya. Nah, itu untuk bagian belakang batasannya itu. Tapi untuk bagian depan untuk laki-laki yaitu kepala dzakar. Selama najis itu tidak melampaui batasan kepala dzakar, maka dia masih dianggap pada tempat yang wajar. Ya kan, pada tempat kepala dzakar, maka tidak bisa lagi dibersihkan dengan hajarul istinja, harus menggunakan air, karena hukumnya sudah menjadi izalatun najasah, bukan istinja lagi. Tapi kalau pada perempuan, kalau pada perempuan yang sudah menikah, yang sudah pernah menikah, maka batasannya adalah tidak boleh melebihi tidak boleh air kencing tersebut atau yang keluar itu tidak boleh sampai kepada tempat keluarnya darah haid. Kalau sudah sampai pada tempatnya keluarnya darah haid, maka itu dianggap sudah keluar dari batasannya, maka harus menggunakan air. Tapi kalau misalnya masih perawan, masih belum menikah, maka apa yang nampak ketika dia jongkok, ya kan, atau duduk cangkung, itu batasannya, ya kan, itu adalah batasannya. Kalau keluar dari yang nampak ketika duduk cangkung atau jongkok itu, maka dia dianggap sudah keluar dari batasannya, maka harus menggunakan air. Kemudian syarat selanjutnya najis ini yang keluar ini tidak boleh alayan takil, artinya tidak boleh berpindah tempat setelah keluar. Setelah najis ini keluar kemudian jatuh pada suatu tempat atau berada pada suatu tempat dari tempat yang disebutkan tadi, maka tidak boleh berpindah. Kalau misalnya najis ini berpindah dengan mengalir, ya kan, dengan mengalir atau menetes ke tempat lain, walaupun masih dalam masih dalam batasan kemaluan yang kita jelaskan tadi itu, maka tidak bisa lagi dibersihkan dengan hajar, tetapi harus menggunakan air. Oke, itu kalau misalnya dia berpindah tempat dari tempat yang semula dia berada di situ ketika keluar. Oke. Kemudian selanjutnya alla yajifan najis, yaitu tidak boleh najisnya kotoran tersebut sampai kering. Artinya kering itu kapan dia dikatakan kering yang tidak boleh menggunakan hajar? Kering yang mana tidak bisa lagi dibersihkan dengan kering yang tidak bisa lagi dibersihkan dengan batu atau dengan hajarul istinja tadi. Tapi kalau misalnya dia kering tapi masih bisa dibersihkan dengan hajarul istinja, maka itu masih boleh menggunakan hajarul istinja. Jadi ukuran keringnya di sini artinya keadaan dia ketika basah dan ketika kering itu kadar yang hilang, kadar yang terbersihkan dengan batu itu harus sama. Tapi kalau misalnya ketika kering itu yang bisa dibersihkan dengan batu itu lebih sedikit dari dari ketika dalam keadaan basah, maka itu berarti sudah tidak bisa lagi dibersihkan dengan atau istinja dengan batu, harus dengan air. Selanjutnya, syarat selanjutnya apa? Selanjutnya adalah alla yatro alaihi akhor. Selanjutnya adalah alla yatro alaihi akhor. Artinya najis ini tidak terkena benda lain.
tidak terkena benda lain. Tapi kalau misalnya najis ini terkena benda lain, ya kan, artinya tercampur dengan benda lain, misalnya terkena air atau terkena najis yang lain atau terkena sesuatu yang lain yang keluar dari kemaluan juga, maka itu juga pada keadaan seperti ini dia harus dia tidak bisa lagi menggunakan hajar istinja, tapi harus menggunakan menggunakan air. Oke, dia harus menggunakan air. Nah, kecuali kalau misalnya yang keluar itu itu sejenis dengan kotoran tersebut. Misalnya dia buang air besar, kemudian dia belum istinja, kemudian sudah kering, kemudian keluar dia buang air besar lagi sehingga yang kering tadi itu basah lagi, sehingga bisa dibersihkan dengan dengan hajarul istinja. Maka dalam keadaan ini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak bisa menggunakan hajarul istinja karena tadi dia sudah kering. Tapi Imam Romli bisa karena dia sudah basah lagi dengan keluarnya najis yang sama atau kotoran yang sama. Tapi kalau kotorannya beda, kotoran yang keluar itu beda, maka tidak bisa. Artinya sepakat Imam Ibnu Hajar dan Romli mengatakan bahwasanya tidak bisa tidak bisa menggunakan batu istinja itu lagi. Oke. Syarat selanjutnya apa? Oke, tadi masalah Allah yatro alaihi akhor itu tidak boleh terkena tercampur dengan benda lain, ada pengecualian di situ. Kecuali Kecuali keringat. Jadi kalau misalnya terkena keringat, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau terkena sesuatu yang najis yang lain atau bahkan yang suci tetapi basah, ya kan, maka itu tidak bisa lagi dibersihkan dengan batu istinja. Tetapi kalau misalnya terkena benda yang suci tapi dia tidak basah sehingga tidak layatan najas, ya, sehingga tidak menjadi najis dengan terkenanya ya jadi najis juga. Artinya tapi kalau misalnya benda tersebut itu suci tetapi dia tercampur atau terkena benda yang suci tetapi dia kering, itu menurut Imam Ibnu Hajar juga termasuk hukum alayatro alaihi akhor. Artinya menjadikan najis tersebut atau kotoran tersebut tidak bisa lagi dibersihkan dengan hajarul istinja. Tapi menurut Imam Romli, kalau terkena benda yang benda yang kering dan suci, maka dia harus membersihkannya dengan air. Oke, harus membersihkannya dengan air. Kemudian selanjutnya kemudian wa alla yusibahul ma, dan tidak boleh terkena air. Tidak boleh terkena air walaupun walaupun air itu untuk membersihkan najis itu sendiri. Artinya begitu dia terkena air, ya sudah, berarti wajib pakai air, tidak boleh menggunakan hajar istinja. Kemudian syarat selanjutnya adalah harus an yakuna bithalathati ahjar. Harus menggunakan 3. Maksudnya harus menggunakan 3 batu. Tapi maksud 3 batu di sini bukan 3 batu, ya. Tetapi maksudnya di sini adalah 3 kali usap, ya kan? 3 kali usapan, ya kan? Tapi tidak boleh menggunakan bagian yang sama dari batu tersebut. Jadi kalau batu tersebut mempunyai 3 bagian, maka boleh menggunakan
bagian itu boleh digunakan untuk istinja walaupun dalam satu batu, dan itu jadi digunakan untuk membersihkan sekali, kemudian menggunakan bagian lain, kemudian menggunakan bagian lain walaupun satu batu atau satu tisu atau ini selama bagian satu dengan bagian yang lainnya itu tidak saling mengotori, maka itu bisa digunakan untuk istinja. Artinya tidak harus 3 batu, tetapi yang penting di sini adalah 3 kali usapan dengan dan setiap usapan harus diusap menggunakan batu atau sejenisnya yang memenuhi syarat itu, syarat-syarat batu yang tadi itu, yaitu jamit, kolek, tohir, tarom. Oke, itu ya. Kemudian apa lagi? Dan juga boleh menggunakan satu batu walaupun satu sisi. Misalnya dia menggunakan satu sisi saja dengan batunya, setiap sekali usap kemudian batunya tersebut dicuci sehingga menghilangkan kenajisannya, sehingga batunya itu tohir, kemudian dikeringkan supaya batunya itu menjadi jamit, artinya menjadi tidak basah. Dikeringkan kemudian digunakan lagi, itu juga boleh. Itu ya. Sampai di sini anak kira itu sudah semua syarat kita sebutkan, meskipun urutannya agak kacau tadi anak sebutkan, tapi semua syarat sudah disebutkan. Jadi syarat-syarat ini tadi semuanya adalah disyaratkan ketika hanya ingin istinja menggunakan hajar saja, ya kan, hanya ingin menggunakan hajar saja, menggunakan batu istinja saja. Tapi kalau mau menggabungkan antara istinja menggabungkan antara hajar dan air, maka tidak disyaratkan syarat-syarat tadi. Artinya batunya tidak harus suci, kemudian batunya tidak harus kering, ya kan, kemudian walaupun tetap harus sampai bersih juga ya, artinya membersihkannya, kemudian menggunakan air. Jadi 8 syarat ini atau syarat-syarat ini ada sekitar 14 syarat ini itu disyaratkan ketika ketika hanya ingin menggunakan hajar saja. Mungkin itu saja untuk pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.